Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nurinda Faturani, Nurul Afifah, dan Nurul Mulyani. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Nurul Afifah. Akan menjelaskan tentang teori bercerita, tujuan, fungsi, dan manfaat bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan maupun tulisan kepada orang lain dengan alat maupun tidak menggunakan alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa yang menyenangkan. Pada pendidikan anak usia dini ini, bercerita adalah salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik maupun psikis anak sesuai dengan tahapannya. Salah satunya yaitu dengan kemampuan berbicara. Nurgiantoro berpendapat bahwa bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya, dalam berbicara, seseorang melibatkan pikiran, kesiapan mental, keberanian, perkataan yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Dengan kata lain, bercerita adalah salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan cara menyampaikan berbagai macam ungkapan, perasaan yang sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan dibaca. Bercerita diungkapkan melalui ekspresi yang menarik, terlihat disenangi oleh si pendengar. Bercerita sangat penting sebagai perkembangan anak. Tujuan bercerita. Yang pertama, menghibur para siswanya untuk menikmati sajian cerita yang dikemas dengan ide yang menarik, pengimajinasian yang luas, dan penyajian yang memukau. Yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan umum bagi para siswanya atau anak usia dini. Yang ketiga yaitu memakai gaya bahasa penyampaian yang indah. Yang keempat, menumbuhkan daya hayal yang tinggi. Yang kelima, membersihkan akhlak. Dan yang keenam, melatih para siswa untuk mengungkapkan ide cerita dengan kata-kata yang sederhana. Selanjutnya yaitu fungsi metode bercerita. Secara umum, fungsi metode pembelajaran bercerita yaitu menjadikan suasana belajar yang menyenangkan dan menggembirakan dengan penuh dorongan dan motivasi, sehingga pembelajaran atau materi pendidikan tersebut bisa mudah diberikan. Selain itu, fungsi metode bercerita diantaranya yaitu yang pertama, menanamkan nilai pendidikan yang baik, mengembangkan imajinasi anak, dan membangkitkan rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu manfaat bercerita. Yang pertama, kegiatan bercerita membantu pembentukan pribadi dan moral anak, memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral keagamaan. Yang kedua, kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengaran dan konsentrasi anak. Yang ketiga, memberikan pengalaman dan memungkinkan anak untuk mengembangkan konsentrasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta mengatakan perasaan, membangkitkan semangat, dan menimbulkan keasikan tersendiri. Yang kelima, menyalurkan kebutuhan imajinasi fantasi pada saat menyimak cerita. Yang keenam, memacu kemampuan verbal anak melalui cerita anak. Yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nurul Mulyani. Yang kedua, unsur-unsur dan bentuk-bentuk bercerita. Bercerita menurut DIN 2009, berdasarkan jenis media yang digunakan, metode pencerita dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu 1. Bercerita tanpa alat peraga. Bercerita tanpa alat peraga yaitu kegiatan bercerita yang dilakukan oleh guru atau orang tua tanpa menggunakan media atau alat peraga yang diperlihatkan pada anak. Pencerita tanpa alat peraga adalah bentuk cerita yang mengandalkan kemampuan pencerita sehingga menggunakan mimik, ekspresi muka, pantomim gerak tubuh, dan vokal. Pencerita sehingga yang mendengarkan dapat menghidupkan kembali dalam fantasi dan imajinasinya. Yang kedua, bercerita dengan alat peraga. Metode bercerita dengan alat peraga adalah metode bercerita yang menggunakan media atau alat pendukung untuk memperjelas penuturan cerita yang akan disampaikan.
Bercerita menggunakan alat peraga merupakan bentuk bercerita, bentuk untuk menghidupkan cerita. Fungsi alat peraga tersebut yaitu untuk menghidupkan fantasi dan imajinasi sehingga terarah sesuai dengan yang diharapkan si pencerita. 3. Alat peraga langsung, yaitu menggunakan benda asli atau benda sebenarnya seperti bunga. Alat peraga tak langsung yaitu menggunakan benda-benda yang bukan alat sebenarnya seperti benda tiruan, gambar, papan flanel, dan membacakan cerita sandiwara boneka. Langkah-langkah metode bercerita menurut Taringan 2008 ada beberapa langkah, yaitu menentukan topik cerita yang menarik, menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan, mengembangkan kerangka cerita, menyusun teks cerita. Unsur-unsur bercerita terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang digunakan untuk membangun cerita. Unsur trinsik terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Tokoh. 2. Watak. Watak terbagi menjadi 3. 1. Protagonis, tokoh baik. 2. Antagonis, tokoh jahat. Dan 3. Tritagonis, tokoh pembantu. 3. Latar. Latar terbagi menjadi 2. 1. Latar tempat kejadian. 2. Latar waktu kejadian. 4. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan cerita agar bisa ditiru penonton atau pembaca. 5. Alur. Alur atau jalur cerita. Alur terbagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. 2. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang dari luar cerita. Unsur intrinsik terbagi menjadi 2, yaitu 1. Budaya dan adat istiadat. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Nurinda. Bernyanyi adalah satu di antara hal menyenangkan yang bisa membangkitkan semangat. Tak peduli apakah suara kita merdu atau tidak, bernyanyi menjadi satu di antara cara favorit untuk mengekspresikan perasaan. Irama, lantunan melodi, lirik lagu dapat menggambarkan suasana hati yang sebenarnya. Selain dapat menggambarkan suasana hati, sejumlah studi mengungkap bernyanyi memiliki segudang manfaat untuk kesehatan fisik. Tanpa disadari, bernyanyi merupakan aktivitas yang kompleks. Hal ini karena bernyanyi melibatkan berbagai area di otak, terutama bagian otak yang berperan dalam fungsi berbahasa, vokal, dan emosional. Satu di antara manfaat bernyanyi dapat memperbaiki pernapasan orang-orang yang mengalami gangguan paru dan membantu penderita demensia dalam mengatasi penyakitnya. Bernyanyi juga bisa menjadi rutinitas harian guna mengusir penat yang bisa dilakukan semua golongan baik muda ataupun tua. Nah, selain menyenangkan, bernyanyi sangat dianjurkan bagi anak-anak, bahkan sejak usia dini. Jika si kecil suka bernyanyi atau mengikuti alunan lagu, berikutlah manfaatnya. Yang pertama yaitu melatih kemampuan berbahasa. Salah satu manfaat bernyanyi yang bisa didapat oleh si kecil adalah melatih kemampuan berbahasa. Melalui lagu, anak bisa mengenal kosakata baru dan cara pelafalannya. Tidak hanya dalam bahasa, menyanyi juga dapat melatih anak untuk berbahasa asing. Mulai dari lagu bahasa Inggris hingga Mandarin, orang tua bisa memperkenalkan lagu-lagu kepada si kecil, bahkan bisa mengikuti bernyanyi bersamanya selama di rumah. Sarana yang kedua adalah sarana mengatur emosi. Anak-anak yang suka bernyanyi terbukti lebih mampu dalam mengendalikan emosi mereka. Hal ini karena alunan lagu serta lirik yang dinyanyikan seperti menciptakan suasana menyenangkan bagi si kecil. Terlebih lagi, anak bisa mengungkapkan emosinya dengan lebih efektif melalui nyanyian. Saat anak sedang sedih atau rewel, orang tua bisa memutar lagu-lagu favoritnya. Ajak si kecil untuk ikut bernyanyi bersama. Dengan bernyanyi, anak pun akan semakin ceria dan bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah membantu perkembangan otak saat bernyanyi. Anak belajar untuk mengikuti nada, menghafal lirik, mengatur pernapasan, serta mengingat isyarat kapan harus mulai bernyanyi. Terbukti bahwa perkembangan memori otak pada anak menjadi manfaat menyanyi dan mendengarkan lagu. Anak akan lebih mudah mengingat pelajaran sekolah karena sudah terbiasa mengingat lirik lagu kesukaannya.
Selain itu, teknik pernapasan yang ia pelajari selama bernyanyi juga meningkatkan kadar oksigen pada otak. Menyanyi juga menstimulasi kemampuan mendengar si kecil sehingga ia pun jadi lebih tangkap saat belajar. Yang keempat adalah media belajar yang bisa menjadikan media belajar yang menyenangkan. Sebuah lagu bisa dijadikan sebagai media belajar untuk si kecil, seperti membawakan lagu Balonku, Nama-nama Hari, yang memiliki lirik untuk mengajarkan anak berbagai konsep dasar. Contohnya seperti membantu anak dalam mengenal warna, angka, serta nama-nama hari dalam seminggu. Apalagi jika orang tua ingin mengajarkan bahasa asing kepada anak, menjadi solusi terbaik yang bisa dicoba. Yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Kebanyakan anak merasa malu bila harus tampil di depan banyak orang. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat wajar terjadi, mengingat anak kecil belum memiliki pemahaman yang luas akan keadaan sekitarnya. Namun menyanyi bisa melatih anak untuk bisa percaya diri. Caranya cukup berikan dia kesempatan untuk bernyanyi sesuai keinginannya dan berikan motivasi. Bertepuk tangan serta memuji nyanyian sang buah hati akan semakin meningkatkan percaya dirinya. Ia pun bisa tampil di pentas sekolah, bahkan ikut lomba menyanyi. Kepercayaan diri yang tinggi pada anak juga sangat bermanfaat kelak saat ia beranjak dewasa, terutama saat ia mulai menghadapi tantangan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.